Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia yang telah meninggal pada 21 Juli 1970. Selain memiliki keahlian dalam pemerintahan, Insinyur Soekarno juga memiliki keahlian di bidang spiritual, kebatinan, serta keahlian mistis, dan juga memiliki kesaktian-kesaktian yang sangat luar biasa. Sehingga dari keahlian tersebutlah beliau memiliki kesaktian yang mistis yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Berikut adalah beberapa kesaktian yang dimiliki oleh Soekarno. Yang pertama, memiliki ilmu Sabdo Dadi. Ilmu ini sangat jarang ada yang memilikinya, dan Insinyur Soekarno lah salah satu pemimpin Indonesia yang memiliki ilmu tersebut. Keberadaan ilmu ini sudah terbukti, di mana saat beliau memberikan perintah selalu dilaksanakan dan ditaati oleh banyak orang ataupun bawahannya. Bahkan, beliau adalah sosok yang paling disegani di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana ucapan yang disampaikan oleh beliau sangatlah besar dan luar biasa. Kedua, memiliki ilmu penggelerepan. Ilmu ini sudah tidak asing lagi bagi orang Jawa, di mana ilmu ini mampu membuat orang mendengarkan dengan baik apa yang sedang dipidatokan atau diceramahkan oleh Soekarno, serta ilmu ini dapat membuat semua orang mengikuti apa yang diperintahkan dan diucapkan oleh Soekarno. Tidak berbeda jauh dengan ilmu Sabdo Dadi yang telah disebutkan tadi, namun bedanya ilmu ini lebih familiar dikenal oleh orang-orang Jawa. Ketiga, ilmu Bolo Sewu. Hal ini dibuktikan saat beliau akan dibunuh oleh musuh pada zaman dahulu sebanyak 7 kali misi membunuh Soekarno. Namun, misi tersebut gagal semua karena Soekarno berhasil lolos. Bahkan, pernah ada cerita bahwa saat Soekarno akan ditembak, beliau menjadikan dirinya menjadi 5 tubuh yang sama. Ilmu inilah yang disebut Bolo Sewu. Ilmu ini bahkan bisa menjadikan Soekarno menjadikan dirinya lebih dari 5 orang, sehingga yang ditembak oleh musuh hanyalah bayangan dari Soekarno dan bukan dirinya yang asli. Keempat, ajian lembu sekilan, di mana ajian ini membuat Soekarno aman dari tembakan ataupun kejahatan lainnya, di mana peluru yang bisa mengenai Soekarno bisa menyingkir dengan sendirinya dengan jarak 1 jengkal dari tubuhnya. Kelima, tongkat komando Bung Karno, di mana tongkat ini terbuat dari kayu pucang kala yang memiliki kesaktian secara alami dan memiliki energi karismatik yang tinggi, sehingga tongkat ini membuat Soekarno lebih berkarisma dan juga berwibawa. Keenam, cincin merah delima. Cincin ini selalu dipakai oleh Soekarno di masa jabatannya dimanapun dan kapanpun. Cincin ini memiliki kesaktian yang sangat mistis. Bahkan kabarnya, cincin ini berasal dari Kanjeng Ratu Kidul, yaitu sosok penguasa Laut Selatan. Bahkan di masa jabatan Soekarno akan habis, cincin tersebut hilang dengan sendirinya dan dikabarkan mungkin telah kembali ke tangan Kanjeng Ratu Kidul. Berbicara mengenai batu merah delima milik Soekarno, pemberian Nyi Roro Kidul, ini erat hubungannya dengan kewibawaan dan kesaktian Presiden Soekarno dengan apa yang beliau kenakan. Selain cincin merah delima, juga ada pakaian khasnya, tongkat komando seperti yang saya telah sebutkan tadi, peci hitam hingga kacamata.
Orang-orang pun percaya jika kesaktian dan kewibawaan Soekarno adalah bersumber dari benda-benda petuah yang ia kenakan. Tak heran jika saat ini banyak orang yang berusaha dan berlomba-lomba untuk memiliki benda-benda yang dikenakan oleh Soekarno pada masa lalu untuk dijadikan ajimat ataupun untuk hanya sekedar dijadikan koleksi. Namun, benda-benda tersebut oleh keluarga Soekarno tidak pernah dijual. Bahkan dikabarkan batu merah delima Soekarno telah menghilang. Misteri menghilangnya batu merah delima milik Soekarno ini memang bukan lagi cerita baru yang harus dihebohkan. Mengenai hilangnya cincin merah delima milik Bung Karno sejak tahun 1963, cincin merah delima ini diketahui telah hilang sejak tahun 1963, tepat saat lawatan beliau ke Yogyakarta. Peristiwa hilangnya cincin merah delima Soekarno saat itu diyakini terjadi karena pemilik sebenarnya, yakni Kanjeng Ratu Kidul, mengambilnya secara goib. Ada cerita unik lagi yang datang dari masyarakat kejawen kuno, di mana mereka percaya jika Kanjeng Ratu Kidul dan Soekarno adalah 2 dari 4 bersaudara. Nyi Roro Kidul meminjamkan cincin itu kepada Soekarno agar Soekarno bisa menjadi raja di kerajaan manusia Indonesia. Selama cincin itu tidak di tangan sang ratu pantai selatan, kerajaan goib Laut Kidul diketahui banyak digempur oleh kerajaan-kerajaan goib di sekitarnya. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa Nyi Roro Kidul mengambil mustika tersebut dari jari Soekarno. Meskipun ia tahu jika tugas adiknya dalam memimpin kerajaan manusia belum usai, semenjak pengambilan cincin merah delima itu, Soekarno secara berangsur-angsur hilang kesaktiannya. Beliau pada akhirnya dengan mudah dijatuhkan oleh lawan politiknya, Soeharto, dengan tipu daya yang amat terstruktur dan sistematis. Namun saya katakan, ini hanyalah cerita yang bisa dibilang belum ada faktanya, karena memang hal-hal gaib ini sulit sekali untuk dibuktikan. Demikian mengenai kisah misteri batu merah delima Soekarno yang masih misterius hingga sekarang. Apapun itu, benar atau salah, Anda tidak boleh serta-merta meyakininya, karena semua ini hanya prediksi dan sekelimut cerita dari orang-orang yang berhasil menembus alam lain dan mencari tahu kebenarannya. Semoga bermanfaat. Jika Anda ingin mendapatkan mustika merah delima yang benar-benar bertuah, merah delima dikenal sebagai sarana pelindung, keberuntungan, dan kerezekian yang melegenda. Ini bisa Anda miliki dengan jalur khusus ataupun melakukan tirakat yang benar-benar serius.